吗？别闹得那么让你不知道，要不别人在这把的。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Septian dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konsep Dasar-Dasar Sosiologi dan Antropologi. 1. Kultur dan budaya. Kelompok dan budaya merupakan istilah sentral dalam sosiologi dan antropologi. Kedua bidang ilmu ini mempelajari bagaimana kelompok masyarakat mengembangkan cara hidup, kebiasaan, kepercayaan, dan perilaku mereka. Dalam sosiologi, kultur didefinisikan sebagai cara hidup yang dipelajari, dibagi, dan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi lainnya. Kultur terdiri dari bahasa, nilai-nilai, norma-norma, adat istiadat, dan tradisi suatu masyarakat. Sedangkan dalam antropologi, budaya merujuk pada pola perilaku, kepercayaan, institusi, dan semua produk dari pekerjaan dan pemikiran manusia dan membedakan satu kelompok manusia dari kelompok lainnya. Sosiologi dan antropologi keduanya mempelajari bagaimana budaya dan kultur mempengaruhi perilaku individu dan kelompok, serta bagaimana budaya transmisikan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua yaitu struktur sosial. Struktur sosial mengacu pada pola hubungan sosial yang terorganisir di antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Dalam sosiologi, struktur sosial meliputi institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, politik, agama, dan ekonomi. Sosiologi mempelajari bagaimana struktur sosial mempengaruhi perilaku individu. Sedangkan dalam antropologi, struktur sosial fokus pada organisasi suatu masyarakat seperti sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem ekonomi, dan struktur gender. Konsep penting dalam struktur sosial diantaranya diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, kelas sosial, peran sosial, hubungan kekerabatan, dan lain-lainnya. Sosiologi cenderung melihat struktur sosial sebagai suatu pengekang, sementara antropologi berfokus pada fungsi adaptif dan integratif dari struktur sosial. Kedua bidang ilmu ini sama-sama mempelajari bagaimana struktur sosial berubah seiring dengan perubahan masyarakat dan bagaimana struktur sosial mempengaruhi kehidupan individu. Yang ketiga yaitu kelompok sosial. Dalam sosiologi, kelompok sosial didefinisikan sebagai sekelompok orang yang memiliki kesamaan status atau kesenjangan. Beberapa contoh kelompok sosial dalam sosiologi diantaranya kelompok berdasarkan etnisitas, agama, jenis kelamin, umur, pekerjaan, dan lainnya. Sosiologi mempelajari interaksi dan kelompok, peranan kelompok dalam masyarakat, dan dampak kelompok terhadap perilaku individu. Dalam antropologi, konsep kelompok sosial terkait erat dengan organisasi sosial dan struktur sosial suatu masyarakat. Dan yang terakhir yaitu norma dan nilai. Dalam sosiologi, norma adalah aturan atau kebiasaan yang mengatur dan membatasi perilaku dalam masyarakat. Norma berfungsi menciptakan keteraturan sosial, sedangkan dalam antropologi, norma dipandang sebagai bagian dari adat istiadat suatu masyarakat. Antropologi lebih melihat fungsi dan latar belakang pembentukan norma. Nilai dalam sosiologi didefinisikan sebagai keyakinan mengenai apa yang dianggap baik, benar, dan diinginkan. Nilai melandasi terbentuknya norma. Nilai dalam sosiologi didefinisikan sebagai keyakinan mengenai apa yang dianggap baik, benar, dan diinginkan. Nilai melandasi terbentuknya norma dalam antropologi. Nilai dipandang sebagai konsep membedakan antara yang diinginkan dengan tidak diinginkan. Dalam suatu budaya, sosiologi cenderung memandang norma dan nilai secara makro, yaitu dampak terhadap masyarakat. Sedangkan antropologi lebih memandang norma dan nilai secara mikro, yaitu bagaimana norma dipahami dan dijalani individu dalam konteks budaya tertentu. Meski demikian, kedua bidang ilmu ini sama-sama mempelajari asal-usul perkembangan dan fungsi norma serta nilai dalam masyarakat. Demikian, itulah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf. Saya Yogi Septian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.